pagi anak-anak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Bapak harap dalam keadaan yang sehat. Oke, kembali dengan Pak Jos. Hari ini kita akan mempelajari materi di PJOK. Yang pertama kita akan belajar tentang tema 1, yaitu temanya diriku, dengan subtema aku dan teman baruku. Lalu materi yang akan kita pelajari adalah jalan, lari, dan lompat. Perhatikan video ini dengan baik. Selamat pagi anak bapak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Bapak harap dalam kondisi yang sehat. Kembali dengan Pak Jos, Pak Roni Sombing. Hari ini kita akan mempelajari materi di Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan atau PJOK untuk kelas 1. Oke, sekali lagi dengan Bapak Pak Roni Sombing, Pak Jos. Kamu perhatikan semua yang Bapak sampaikan, dengarkan dengan baik supaya materi yang Bapak sampaikan ini kamu bisa mengerti dan kamu pahami. Oke anak-anak, siap ya untuk pembelajaran hari ini? Dengarkan baik-baik. Oke, ya. Nah, kita mulai dari tema diriku. Tema diriku ya. Lalu dengan subtema aku dan teman baruku. Aku dan teman baruku. Nah, materi yang akan kita pelajari di kelas 1 di tema 1 adalah jalan, lari, dan lompat. Oke, jelas ya anak-anak? Jalan, lari, dan lompat. Ada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh anak Bapak, yaitu kompetensi dasar 31 dan 41. Di mana 31 mengenai pengetahuan, yaitu memahami prosedur gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional ya, tentang pengetahuan. Nah, mengenai keterampilan mempraktekkan gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana ataupun tradisional. Oke, jadi dari kedua kompetensi dasar ini muncullah tujuan pembelajaran. Yang tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak Bapak, yaitu siswa dapat menjelaskan cara berjalan, berlari, dan melompat dengan benar. Dapat menjelaskan cara berjalan, berlari, melompat dengan benar ya. Harus bisa kamu jelaskan nanti dalam pengetahuannya. Dan dalam prakteknya, siswa dapat mempraktekkan cara berjalan, berlari, dan melompat dengan benar. Oke, mempraktekkan cara berjalan, berlari, dan melompat dengan benar. Nah, inilah anak-anak tujuan pembelajaran kita saat ini. Oke, kita masuk ke dalam gerak non lokomotor ya. Ini adalah gerak dasar di dalam pembelajaran kita. Akan Bapak jelaskan di awal. Gerak non lokomotor adalah gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat, Contohnya, menekuk kaki, mengayun tangan, memutar kepala, itu tidak berpindah tempat karena gerak non lokomotor. Lalu ada gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang dilakukan ditandai dengan berpindah tempat, Contohnya, berjalan, berlari, melompat ya kan. Bapak berjalan dari satu tempat, satu titik ke titik yang lain. Nah, berarti sudah berpindah tempat. Lalu gerak manipulatif. Gerak manipulatif merupakan gerak yang dilakukan dengan melibatkan benda di luar tubuh. Atau menggunakan alat. Contohnya, menggiring bola, berarti alatnya bola. Jadi menggunakan benda di luar tubuh. Mengumpan bola, menembak bola, itu adalah gerak manipulatif. Jelas ya nak? Nah, akan Bapak berikan contohnya. Lanjut aktivitas gerak dasar. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari tadi ya. Ada gerak dasar jalan, gerak dasar lari, gerak dasar melompat. Akan kita pelajari satu persatu ya nak. Kamu ikuti dengan baik dan pahami. Yang pertama, gerak dasar jalan. Ada berapa gerak dasar jalan yang akan kita bahas? Itu ada 4, yaitu berjalan ke depan, berjalan dengan ujung kaki jinjit dan dengan tumit, lalu berjalan di tempat, dan berjalan dengan langkah panjang. Oke, kita mulai membahas satu persatu supaya lebih paham.
Yang pertama berjalan ke depan. Nah, lihat ini pelaksananya. Oke, cara berjalan yang baik adalah kaki kanan melangkah ke depan. Ini kaki kanan melangkah ke depan. Lalu tangan kiri diayun ke depan. Berarti silang ya nak. Lalu kaki kiri dan kaki kanan masih berada di belakang. Kaki kiri dan tangan kanan masih berada di belakang. Oke, bisa jelas ya. Nah, kalau tadi dia melangkah dengan kaki kanan duluan, sekarang kaki kiri melangkah duluan. Berarti kaki kiri melangkah ke depan, tangan kanan diayun ke depan, silang. Lalu lalu kaki kanan dan tangan kiri masih di belakang. Oke, yang jelas ya anak-anak. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ini dia video prakteknya. Lanjut, berjalan dengan ujung kaki, jinjit dengan tumit. Nah, oke, ini dia. Pertama kita berjalan, anak-anak bapak berjalan dengan ujung kaki. Perhatikan, ya, lakukan seperti biasa ke depan dengan jinjit, menjinjit ya nak, ujung kaki. Lalu dengan tumit, setelah berjalan dengan ujung, lalu lakukan berjalan dengan tumit. Oke, bagaimana pelaksananya? Ini dia. Yang ketiga, jalan di tempat. Nah, jalan di tempat. Bagaimana melakukan jalan di tempat yang baik? Oke, cara jalan di tempat yang benar, berdiri tegak. Kedua lengan di samping badan, tangan mengepal. Angkat kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian setinggi pinggang. Oke, berdiri tegak, angkat kaki kanan dan kiri bergantian, tangan dikepal di samping badan. Oke, bagaimana pelaksananya? Ini dia. Nah, yang keempat, berjalan dengan langkah panjang. Nah, sangat mirip dengan berjalan ke depan. Nah, ini bedanya melangkahkan panjang. Cara melakukannya, langkahkan kaki kiri dan kanan jauh ke depan secara bergantian. Jauh ke depan secara bergantian. Lalu yang tumit terlebih dahulu, lalu telapak kaki. Tumit terlebih dahulu, baru telapak kaki. Ini dia pelaksananya. Oke, Bapak Arab, sudah dipahami. Kita akan masuk ke dalam gerak dasar lari. Gerak dasar lari, oke. Nah, ada lari di tempat. Lalu yang kedua, lari dengan ujung kaki. Lari di tempat, lari dengan ujung kaki. Inilah materi di dalam gerak dasar lari. Oke. Nah, akan kita mulai dari lari di tempat. Bagaimana lari di tempat ini? Oke anak-anak, ini dia. Sangat mirip dengan jalan di tempat, bedanya sekarang ayunan lengan sudah dilakukan karena kita berlari di tempat. Lutut diangkat sewajarnya, kedua tangan di depan dan bergerak seirama dengan pergerakan pergantian kaki. Bergerak seirama dengan pergerakan pergantian kaki. Oke, bagaimana pelaksananya? Ini dia. Yang kedua, lari dengan ujung kaki. Lari dengan ujung kaki. Nah, berarti ujung kakimu yang menyentuh lantai dan badan kita agak sedikit condong ke depan. Bagaimana cara melakukannya? Hanya ujung telapak kaki yang menyentuh tanah, pelan-pelan lalu dipercepat ya. Oke, paham ya nak? Ini dia video prakteknya. Oke. Sekarang memperagakan variasi gerak meloncat. Ini yang ketiga ya nak, yang ketiga yaitu loncatan tanpa awalan. Berarti kita melakukan loncatan itu tanpa awalan dengan tolakan dua kaki. Lalu yang berikutnya lompatan menirukan lompatan berbagai binatang ya. Berarti
cara melompat binatang yang akan kita tiru. Yang pertama, loncatan tanpa awalan dengan tolakan 2 kaki. Tolakan 2 kaki, paham ya nak? 2 kakimu yang melakukan loncatan. Nah, ini dia, kedua kaki melakukan loncatan ya nak. Nah, cara melakukannya, kedua kaki sejajar, lalu menolak dengan telapak kaki. Telapak kaki bagian depan sampai ibu jari, ya. Lalu tangan dikibaskan ke belakang, lalu mendarat di tanah dengan kedua kaki. Jadi guna dari kibasan tangan itu adalah supaya menambah tenaga, ya, menambah tenaga sehingga dapat kita terdorong ke depan, ya, dengan menolakkan kaki. Jadi kita meloncat ke depan. Bagaimana maksudnya? Ini adalah contoh prakteknya. Yang kedua, gerakan lompat meniru lompatan berbagai binatang atau kata, ya. Dimana di sini bisa kamu lihat gambarnya. Nah, di sini posisinya seperti sudah posisi awal lompatan kata, lalu sama seperti lompatan tanpa awalan, kedua kaki melakukan tolakan sehingga kita melompat ke depan. Cara melakukannya, sifat badan membungkuk, kedua tangan di tanah atau lantai, lengan berada di antara kedua lutut. Oke, tolakkan kedua tangan dan kaki secara bersamaan, lalu melompat ke depan. Jadi tetap membutuhkan kekuatan otot kaki ya nak. Yang berikutnya lompatan menirukan kanguru. Kalau tadi ke atas, sekarang kanguru. Ya, ini dia. Nah, oke, sangat mirip juga dengan lompatan tanpa awalannya nak. Namun sekarang kita sudah seperti bentuk binatang kanguru. Cara melakukannya, sikap badan membungkuk, kedua lutut ditekuk, kedua tangan dan siku ditekuk, paham ya nak? Pandangan ke arah ke depan, mendarat pada bagian telapak kaki, lutut ditekuk dan mengeber. Artinya itu ketika kita mendarat, lutut kita agak bengkokkan, ya. Jangan diluruskan. Oke, nah jadi sekian pembelajaran kita anak-anak dari materi jalan, lompat, dan lari. Oke, mulai dari jalan ya, jalan ke depan, jalan di tempat, jalan dengan lutut, jalan dengan jinjit dan tumit. Oke, lalu ada lari di tempat, lari dengan ujung kaki, lalu ada loncatan tanpa awalan, dan loncatan menirukan hewan. Pahami semuanya supaya kamu bisa mengerti tentang materi kita ini dan kamu bisa praktekkan. Sekian untuk materi kita, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap berolahraga supaya imun tubuhmu tetap baik. Salam untuk kalian dari Pak Jo. Dadah.